Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Goldanaya, mahasiswa Magister Hubungan Internasional Universitas Paramadina Jakarta. Kali ini saya akan menyampaikan presentasi untuk kelas Diplomasi ASEAN dan Indo-Pasifik. Case study yang saya ambil adalah negara Malaysia dengan konflik Laut Cina Selatan. Baik, jadi dalam topik Malaysia dan sengketa Laut Cina Selatan, ini merupakan sebuah dilema politik keamanan di pilar APSC ya, antara mempertahankan kedaulatan, menjaga ASEAN centrality, dan kedekatan ekonomi dengan China. Jadi sebelum masuk ke studi kasus, penting sebetulnya memahami konteksnya. Jadi sepanjang tahun 2025, Malaysia memegang keketuaan ASEAN di bawah Perdana Menteri Anwar Ibrahim dengan tema Inclusivity dan Sustainability, bertepatan dengan peringatan 10 tahun ASEAN Community. Di pilar politik keamanan, Malaysia sebetulnya berupaya untuk menegakkan ASEAN Centrality lewat negosiasi Code of Conduct Laut Cina Selatan. Sementara di pilar ekonomi, ada upaya upgrade ACTA dengan China. Konteks keketuaan inilah yang membingkai sikap Malaysia terhadap sengketa Laut Cina Selatan yang akan kita bahas. Secara umum, posisi Malaysia terhadap China di Laut Cina Selatan bisa diringkas sebagai sikap prinsipil namun juga pragmatis. Karena dari dimensi hukum, Malaysia jelas mempertahankan kedaulatan dan menolak klaim yang tumpang tindih. Namun dari dimensi diplomatik, Malaysia tetap membuka ruang dialog untuk mencegah peningkatan eskalasi. Kombinasi keduanya melahirkan strategi hedging, yakni strategi yang tidak konfrontatif tapi juga tidak menyerahkan klaim nasional. Latar belakangnya jelas, Malaysia adalah salah satu dari 5 negara ASEAN ya, yang bersengketa dengan klaim maritim dengan China, khususnya di perairan lepas pantai Sabah dan Sarawak. Malaysia tidak pernah mengakui klaim Nine Dash lainnya China ya. Namun sejak menjadi ketua ASEAN tahun 2025, Perdana Menteri Anwar Ibrahim menempuh pendekatan yang lebih akomodatif. Bahkan beliau menyatakan Malaysia siap bernegosiasi dengan China. Sikap ini jelas kontras dengan negara Filipina dan Vietnam yang jauh lebih konfrontatif. Dan ini jelas bukan tanpa alasan. China adalah mitra dagang terbesar Malaysia sejak tahun 2009 dan menyumbang sekitar 17% total perdagangan. Sementara di lapangan, kapal penjaga pantai Cina tercatat beroperasi hampir setiap hari di perairan Malaysia ini. 3 poin penting di sini adalah pertama, Laut Cina Selatan itu kawasan sengketa strategis yang klaimnya tumpang tindih antar banyak pihak. Kedua, bagi Malaysia ini jelas merupakan wilayah paling sensitif, terutama di sekitar Sabah dan Sarawak, karena menyangkut juga kedaulatan, akses sumber daya, dan stabilitas keamanan regional. Dan ketiga, jelas landasan hukum Malaysia konsisten merujuk pada UNCLOS tahun 1982 sebagai dasar penolakan klaim yang dianggap melampaui batas maritimnya. Salah satu konsep kunci di sini adalah ASEAN Centrality ya, gagasan bahwa ASEAN menjadi pusat arsitektur keamanan dan diplomasi kawasan. Dalam konteks kasus Laut Cina Selatan, Malaysia mendorong penyelesaian lewat mekanisme ASEAN. Jadi bukan semata karena tekanan bilateral. COC atau Code of Conduct menjadi instrumen utama yang mungkin diharapkan bisa mengatur perilaku pihak-pihak yang bersengketa gitu. Bagi Malaysia, kerangka ASEAN ini jelas penting untuk menjaga stabilitas sama solidaritas regional, sekaligus legitimasi diplomatiknya di mata dunia. Sekarang kita akan melihat studi kasusnya ya, kurun waktu 2020 hingga 2026. Mari kita lihat polanya dari waktu ke waktu ya. Pada tahun 2020 ini, Malaysia menghadapi ketegangan akibat aktivitas kapal China di area sengketa dan mendorong penyelesaian damai. Sedangkan pada tahun 2021, Malaysia memprotes keberadaan pesawat militer China dekat wilayah udara Sarawak. Ini menunjukkan adanya batas toleransi ya terhadap pelanggaran kedaulatan.
Dan terakhir pada rentang tahun 2024 hingga 2026, Malaysia kembali menegaskan penolakannya terhadap Nine Dash Line yang dibuat China, sambil terus mendukung penyelesaian lewat COC tadi, Code of Conduct. Jadi polanya terlihat konsisten, Malaysia menjaga kedaulatan, tapi tetap menempatkan diplomasi sebagai instrumen utamanya. Jadi kalau kita lihat peta ilustrasi ini ya, ini menggambarkan tumpang tindihnya klaim di Laut China Selatan. Terlihat bagaimana klaim Nine Dash Line China yang digambarkan garis-garis putus merah bersinggungan langsung dengan zona ekonomi eksklusif atau ZEE Malaysia di lepas pantai Sabah dan Sarawak. Peta selanjutnya ini untuk memperjelas posisi Laut Cina Selatan ya dengan negara-negara yang bersengketa. Jadi kalau Malaysia itu juga selain meliputi zona ekonomi eksklusif di lepas pantai Sabah dan Sarawak, juga melintasi kepulauan Spratly yang turut disengketakan Vietnam dan Filipina. Jadi tumpang tindih inilah yang menjadi inti dilema kebijakan luar negeri Malaysia sebenarnya. Jadi untuk membaca bagaimana sih sikap Malaysia ini, saya menggunakan 3 lensa teoritis ya. Kerangka teori ada 3, yang pertama realisme atau balance of threat. Jadi Malaysia jelas ya, kekuatannya tidak mampu mengimbangi kekuatan militer China, sehingga memilih strategi hedging dan diplomasi ekonomi ketimbang harus berkonfrontasi langsung dengan China, karena mereka juga tergantung sektor ekonomi dan perdagangannya sebesar 17% ya dengan China ini. Kemudian yang kedua adalah ASEAN Centrality dalam perspektif konstruktivisme institusional. Jadi Malaysia ini mendorong penyelesaian dalam kerangka ASEAN dan menolak keterlibatan aktor-aktor eksternal seperti negara hegemon Amerika Serikat, atau di kawasan Asia ada Jepang atau bahkan Australia sekalipun. Dan yang ketiga adalah konsep intermestik atau dorongan internasional dan domestik. Kalau di case tadi Malaysia ini kepentingan domestik ekonominya lebih kuat ya. Jadi di mana China adalah jelas mitra dagang terbesar yang ikut mempengaruhi sikap luar negeri Malaysia untuk lebih berhati-hati dan akomodatif dalam penyelesaian atau menghadapi konflik Laut Cina Selatan ini. Nah, sebetulnya kalau dibandingkan dengan negara ASEAN lain terlihat ya, ada divergensi kepentingan ya, punya kepentingan masing-masing gitu. Malaysia bersikap hedging tadi ya, karena ada hubungan dagang dengan China. Dia juga legalis, tapi juga pro ASEAN karena menekankan ASEAN centrality. Sedangkan kalau Indonesia menekankan kepastian hukum dan UNCLOS ini bukan pengklaim, meski bukan pengklaim utama ya Indonesia ya. Kalau Filipina jelas lebih konfrontatif dengan jalur hukum dan protes yang terbuka. Sementara kalau kita lihat ini ya, selain Malaysia dengan Filipina tadi yang lebih konfrontatif, kalau Vietnam tegas juga mempertahankan klaimnya. Namun negara-negara seperti Brunei, Thailand, Laos, Kamboja, dan Myanmar ini cenderung low profile. Insight-nya jadi ASEAN Centrality itu penting, tapi juga tidak menghapus perbedaan kepentingan antara anggota. Di sini sih letak dilemanya ya. Jadi secara hukum Malaysia tuh konsisten tidak pernah mengakui Nine Dash Line China. Namun secara politik pragmatis, Perdana Menteri Anwar Ibrahim setelah bertemu Xi Jinping di Beijing memunculkan sinyal siap bernegosiasi. Yang jelas dikritik karena berpotensi melemahkan posisi kolektif ASEAN lewat kemungkinan negosiasi bilateral kedua negara ya. Di lapangan tekanannya jelas nyata. Kapal penjaga pantai China beroperasi hampir setiap hari nih, dan termasuk ada sempat terjadi insiden dekat rig minyak Petronas.
Namun Malaysia dinilai di sini berhasil menjaga isu Code of Conduct atau COC tetap berada dalam agenda regional mereka ya. Meski pendekatan Malaysia ini unik, berbeda dengan Vietnam dan Filipina yang konfrontatif ya jelas gitu. Karena sambil tetap dekat dengan China juga sambil menegaskan klaim kedaulatannya nih nggak bisa diganggu gugat seperti itu. Jadi kesimpulan akhirnya ini kita membawa pada dua tantangan besar saat ini. Jadi ada kesulitan untuk menyatukan sikap kolektif ASEAN ketika ada ya kepentingan-kepentingan ekonomi dan bilateral yang berbeda di tiap anggotanya dari kepentingan keamanan yang kolektif. Jadi tantangan ke depannya sebetulnya apakah ASEAN Centrality bisa dipertahankan ya kalau masing-masing negara anggota tuh terus memilih jalur bilateral dengan China. Sementara Code of Conduct yang ditargetkan tuntas di bawah Ketua ASEAN 2026 yaitu Filipina ya. Poin pentingnya di sini sebetulnya model hedging Malaysia ini ya, jadi tidak konfrontatif tapi jelas punya kedaulatan yang tidak bisa diganggu gugat. Namun di satu sisi juga tetap menjaga hubungan baik karena punya hubungan dagang atau ekonomi dengan China. Ini jadi pilihan rasional sebetulnya sih untuk negara-negara seperti negara-negara di ASEAN untuk menghadapi kekuatan besar, salah satunya China. Melihat dari kasus Malaysia dengan konflik Laut Cina Selatan ini menunjukkan gitu kalau negara-negara menengah atau negara-negara anggota ASEAN lainnya yang berkonflik juga dengan Nine Days Line ini bisa memakai konsep ASEAN Centrality untuk mengelola sengketa. Jadi tidak kehilangan posisi kedaulatannya, tidak kehilangan hubungan bilateral, hubungan dagang. Namun di suatu sisi juga bisa mengelola konflik. Jadi tidak konfrontatif, namun juga tetap menegaskan batas-batas kedaulatannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.